Bab 6. Mari mengaji dan mengkaji Al-Quran Surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Gambar 6.1. Anak sedang membaca Al-Quran. Gambar 6.2. Peserta didik kelas 4 sedang melakukan tadarus Al-Quran. Sudahkah kalian mengaji Al-Quran hari ini? Ceritakan pengalamanmu mengaji di rumah. Anak-anak, biasakan belajar mengaji setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan kepada orang yang belajar Al-Quran. Walaupun membacanya masih terbata-bata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqu lahu ajran. Artinya, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Sekarang, ayo belajar surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Gambar 6.3. Buah tin. Tahukah kalian apa arti atin? Mengapa disebut surah At-Tin? Ya, surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Para ulama menamai surah ini dengan At-Tin atau Wa'at-Tin. Nama At-Tin terambil dari kata pada ayat pertama surah ini. At-Tin artinya buah tin. Anak-anak, tahukah kalian apa pesan pokok surat At-Tin? Mengapa surah ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan zaitun, bukan yang lain? Mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Sebutkan apa saja kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Walaupun sempurna, mengapa manusia bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya? Perhatikan penjelasan Al-Quran surah At-Tin berikut. Ayat 1-3. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin.
demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Penjelasan ayat 1-3. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengisahkan Allah. Gambar 6.4 buah zaitun. Gambar 6.5 Baitul Maqdis di Palestina. Gambar 6.6 Gunung Sinai di Mesir. Gambar 6.7 Kota Mekah. Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Penjelasan ayat ini. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat 5. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Penjelasan ayat ini. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat 6. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Penjelasan ayat ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Coba kalian sebutkan, apa sajakah ciri-ciri orang beriman? Apa sajakah contoh kebajikan? Ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Penjelasan ayat ini. Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal.
Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkit kamu dari kematian. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Itu hari kiamat setelah adanya keterangan-keterangan yang gamblang itu. Apa yang terjadi jika musim kemarau? Ya, tanah terlihat retak, daun berguguran, tumbuhan kering. Terlihat seperti mati, bukan? Lihat di gambar 6.8 musim kemarau, gambar 6.9 tumbuhan di musim hujan. Apa yang terjadi jika musim hujan? Iya, di sekeliling kita terlihat hijau, rumput dan pohon tumbuh, padahal sebelumnya terlihat seperti mati. Begitulah perumpamaan hari kebangkitan. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 11. Ayat 8. Alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Penjelasan ayat ini. Jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan beri keputusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang taat dan menghukum orang yang bersalah. Demikian penjelasan dan ide-ide pokok Quran Surat At-Tin ayat 1-8. Nah, sekarang kita belajar tentang hadis tentang silaturahmi. Anak-anak, di semester pertama kita sudah belajar bahwa manusia diciptakan beragam, bukan? Manusia diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Kita sudah belajar tentang pesan pokok surah At-Tin, bukan? Salah satu pesan pokok surah At-Tin yaitu manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan kelebihan itu, manusia diberi amanat untuk menjadi pemimpin di bumi. Tugasnya yaitu melestarikan bumi. Untuk melestarikan bumi, manusia dapat bekerja sama. Karenanya, manusia perlu bersilaturahmi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang silaturahmi. Di gambar 6.10, anak-anak bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat berbeda suku dan agama. Anak-anak, tahukah kalian arti silaturahmi? Iya, silaturahmi artinya tali persahabatan atau persaudaraan. Kalian tentu senang jika memiliki banyak sahabat dan saudara, bukan? Iya, kita memang membutuhkan sahabat dan saudara. Ketika kita sedang merasakan kegembiraan, terasa hambar jika hanya merasakannya sendiri. Kita semakin bergembira jika sahabat dan saudara pun merasakan kegembiraan kita. Ketika sedih, kita pun membutuhkan sahabat yang mendampingi agar tidak larut sedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersilaturahmi. Bacalah hadis berikut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faliyasil rahimah. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Demikian materi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.